Sahabat RTV, tindakan kriminal Muhammad Rian, pelaku pembunuhan berantai di Bogor, Jawa Barat, tentu membuat banyak orang geleng kepala. Bagaimana tidak? Dalam pemeriksaan polisi, Rian mengaku membenci wanita. Namun di sisi lain, ia juga sempat mengajak kencan para korbannya. Dalam hal ini, baik kriminolog dan psikolog menyebutkan pelaku memiliki gangguan sosial yang mengarah pada psikopatologis. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Pembunuhan dua perempuan muda di Bogor, Jawa Barat terus didalami oleh pihak kepolisian. Kamis 25 Februari lalu menjadi hari yang menggemparkan bagi warga Bogor, Jawa Barat setelah penemuan sebuah plastik hitam di pinggir jalan raya Cilebut. Sebab semula plastik hitam itu diduga berisi sampah, namun ternyata berisi jasad seorang perempuan muda. Dari hasil penyelidikan awal diketahui korban adalah remaja yang masih berstatus pelajar berusia belasan tahun. Diduga kuat, siswi sekolah tersebut menjadi korban pembunuhan karena jasadnya ditemukan dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Belum selesai penyelidikan jasad dalam kantong plastik, Satreskrim Polres Bogor kembali mendapat pekerjaan rumah dengan kasus yang hampir serupa. Rabu pagi 10 Maret lalu, sesosok jasad perempuan tanpa identitas ditemukan di kawasan Gunung Gelis, tepatnya di Kampung Cidadap, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jasad perempuan dalam posisi meringkuk tersebut ditemukan masih berpakaian lengkap dan rapi, mengenakan jaket abu-abu, celana jeans, serta sepatu. Dari keterangan saksi dan barang bukti di lapangan, akhirnya mengarahkan penyelidikan polisi kepada pelaku pembunuhan. Tak disangka, kedua perempuan muda itu tewas di tangan satu pelaku yang sama, yaitu seorang pemuda 21 tahun bernama Muhammad Rian, warga Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan keterangan pelaku saat ditangkap, Muhammad Rian mengaku nekat membunuh karena ada kebencian, sekaligus menikmati aksi kejinya tersebut. Kenapa kamu bunuh? Saya benci Pak sama perempuan. Hah? Saya benci sama. Untuk memastikan motif pembunuhan, Satreskrim Polresta Bogor juga memeriksa kejiwaan tersangka Muhammad Rian. Karena ada dugaan pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau psikopatologis. Kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, menjelaskan ada beberapa ciri seseorang yang bisa mengarah pada kondisi psikopatologis. Salah satunya adalah kontradiksi sikap seperti yang ditunjukkan oleh tersangka. Meskipun mengaku membenci perempuan, namun sebelum membunuh, tersangka mendapatkan layanan seksual dari kedua korbannya. Jadi ada indikasi memang yang pertama kita bisa melihat ada kecenderungan indikasi misogini. Jadi ada indikasi kebencian terhadap perempuan yang berlebihan. Tapi kemudian hal itu diperkuat lagi bahwa ternyata ada kepribadian yang bersifat unik. Seperti apa misalnya seperti kayak kita melihat bahwa korban itu cukup tenang, terus kemudian bisa mendapatkan atensi dari lawan jenis dengan mudahnya. Yang ketiga kemudian bisa mendapatkan engagement antara kemudian lawan jenisnya untuk kemudian melakukan hubungan sebelum melakukan pembunuhan. Nah dari kedua hal ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada kecenderungan bahwa korban mengalami krisis identitas. Dalam hal ini bisa mengaruh apakah dia menjadi orang yang dalam kategori psikopat, karena beberapa karakter yang kemudian melekat mengarah kepada karakter diri yang cenderung psikopat tadi itu. Ditambahkan Luki, terkadang hal-hal kecil bisa menjadi pemicu bagi pelaku untuk bertindak ekstrim seperti pembunuhan. Berdasarkan pengamatan Luki, tidak konsistennya tersangka dalam menjawab pertanyaan polisi bisa menjadi indikasi bahwa dorongan untuk membunuh memang sudah ada dalam dirinya. Nah dari sini kita bisa melihat ada karakter identitas yang mengalami krisis. Nah karena apa? Umumnya memang karena dia sudah cukup percaya diri terhadap apa yang dilakukan. Pembunuhan ini kemudian sudah direncanakan secara matang karena kalau kita baca kasusnya memang ada prosesnya dari mulai mengenal melalui media sosial, terus kemudian ada alat-alat yang kemudian dipersiapkan untuk menghilangkan jejak korban.
Sementara psikolog klinis Irma Gustiana menekankan pentingnya penyidik kepolisian untuk melacak kondisi masa kecil pelaku. Hal ini untuk mengetahui apakah pelaku memiliki trauma masa kecil atau tidak. Sebab jika memang ada trauma yang dialami pelaku dari sosok perempuan terdekatnya, ada kemungkinan hal itu membekas dalam dirinya dan membuat pelaku memproyeksikan kemarahannya pada setiap perempuan yang ditemui. Jadi kalau kita lihat kan ada onset kemunculan sebuah perilaku itu di bawah usia 18 tahun ya. Jadi kita lihat dulu di bawah 18 tahun apa yang terjadi pada kehidupan dia sebagai anak dan remaja. Jadi bisa saja sih di masa kecilnya ada masalah-masalah yang terkait dengan isu gender. Jika melihat modus operandi pelaku yang acak dan sistematis, baik dari kacamata kriminolog dan psikolog, dapat disimpulkan bahwa pelaku memiliki kecerdasan yang cukup baik. Bahkan dalam teori ilmu psikologi, orang dengan gejala psikopatologis memang cenderung cerdas. Hal itulah yang memungkinkan tersangka dapat mendekati kedua korbannya dan menghindari kejaran polisi selama hampir 2 minggu lamanya. Jadi tidak semua orang yang punya gangguan kejiwaan itu kecerdasannya rendah. Banyak juga yang memiliki kecerdasan yang cukup baik bahkan sangat tinggi. Mereka yang memang mengarah ke psikopat itu rata-rata memang memiliki kecerdasan yang tinggi. Dari peristiwa pembunuhan berantai ini dapat dipetik pelajaran berharga bahwa sebaiknya jangan mudah percaya pada orang lain, terutama orang yang baru kita kenal. Apalagi perkenalan itu berlangsung secara instan melalui media sosial atau secara daring. Sebab jika tidak berhati-hati, bukannya menambah pergaulan dan pertemanan, namun justru membuka peluang bagi orang lain untuk melakukan tindak kejahatan. Dari Jakarta, Brigita Blesti, Rifan Alfidian, Turn Back Crime, RTV.